Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sriananda Putra dari kelompok 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas. Produksi suatu ternak, khususnya sapi potong, merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi penentu pendapatan seorang peternak. Beberapa sifat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi meliputi fertilitas, daya hidup, nilai karkas, berat lahir, berat sapi, tipe dan konformasi tubuh, berat dan kualitas bulu. Sifat-sifat tersebut yang menjadi tolak ukur kualitas produktivitas suatu ternak. Namun dalam perkembangannya, ternak sapi potong tidak selalu menunjukkan produktivitas yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh mutu genetik yang rendah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penurunan suatu produksi sapi potong secara terus-menerus dan akan merugikan peternak maupun konsumen, perlu dilakukan upaya pembibitan dengan sistem seleksi yang efektif dengan cara melahirkan anak dengan berat lahir dan berat sapi yang tinggi dan seragam, dan juga perlu dilakukannya perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas untuk menduga kualitas keturunan dari ternak sapi potong sehingga dapat menghasilkan bibit yang unggul. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan adanya keragaman genetik aditif. Nilai heritabilitas menunjukkan korelasi ragam fenotipik dan ragam genetik suatu ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Perhitungan heritabilitas pada sapi Madura diperoleh pada saat akan melakukan proses seleksi dan rangsangan perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik dari sapi Madura tersebut. Kemudian korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik yang disebabkan karena adanya ekspresi sifat oleh gen. Korelasi genetik disebabkan karena adanya gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Proses pemulihan ternak sapi Madura sangat memerlukan nilai korelasi genetik yang bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara indeks bobot lahir dan bobot sapi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi pada sapi Madura. Replikabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Replikabilitas dapat meliputi semua pengaruh genetik ditambah dengan faktor lingkungan yang bersifat permanen. Proses pemulihan ternak sapi Madura memerlukan perhitungan dan nilai replikabilitas untuk menaksir nilai maksimum yang dapat dicapai heritabilitas, menaksir kemampuan produksi dalam masa produksi sapi Madura, dan meningkatkan ketelitian seleksi sapi Madura. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu perhitungan parameter pemulihan ternak untuk memahami apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas, dan bagaimana cara menghitung serta mengetahui kegunaan parameter genetik tersebut dalam suatu peternakan. Untuk manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang peternakan beserta parameter pendukungnya yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas untuk mengoptimalkan produktivitas ternak. Untuk praktikum ilmu pemulihan ternak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020 di daerah masing-masing praktikan. Materi yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu handphone, kalkulator, dan alat tulis. Sementara itu, bahan yang digunakan yaitu data produksi bobot lahir dan bobot sapi Madura. Untuk metode praktikum yang dilaksanakan yaitu dengan melihat video yang telah diunggah oleh tim asisten Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi di channel YouTube Lab GPR. Setelah itu, praktikan membuat data produksi secara individu yang berpedoman pada diktat panduan praktikum ilmu pemulihan ternak yang diberikan oleh tim asisten Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi dengan minimal 20 data. Kemudian setelah data dibuat akan dikonsultasikan ke asisten pembimbing masing-masing praktikan yang akan dikoreksi. Apabila data sudah disetujui oleh asisten pembimbing,
Maka dilanjutkan dengan perhitungan data berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Hasil perhitungan kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi praktikum. Kemudian kita memasuki hasil dan pembahasan. Di suatu peternakan sapi Madura memiliki bobot lahir rata-rata 18,45 kg dan bobot sapi rata-rata 9.040 kg. Dari banyaknya sapi yang ada di peternakan tersebut, 4 ekor sapi jantan dikawinkan dengan masing-masing 5 ekor sapi betina menghasilkan keturunan sebagai berikut. Berikut ini merupakan form data produksi sapi Madura yang meliputi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Dari data tersebut dapat kita hitung yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama, kita akan menghitung nilai heritabilitas bobot lahir 1. Berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet 1. Kemudian untuk mencari nilai heritabilitasnya kita harus mencari dengan berbagai rumus. Yang pertama yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi memiliki rumus yaitu y titik kuadrat per n titik dan menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar penjantan atau JKS. JKS memiliki rumus yaitu sigma i y i titik kuadrat per n i min fk dan menghasilkan angka 0,682. Setelah itu kita menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam penjantan atau JKW. JKW sendiri memiliki rumus yaitu sigma i sigma ky kuadrat ika dikurangi sigma i y i titik kuadrat per n dan hasilnya 316. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar penjantan atau DBS. DBS memiliki rumus yaitu S-1. DBS sendiri memiliki nilai 3. Setelah itu kita memasuki derajat bebas antar anak dalam penjantan atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu NI min S yang dihasilkan yaitu 16. Kemudian kita ke kuadrat tengah antar penjantan atau KTS. KTS memiliki rumus yaitu DKS per DBS dengan hasil akhir yaitu 0,225333. Setelah itu kita ke kuadrat tengah antar anak dalam penjantan atau KTW. KTW sendiri memiliki rumus yaitu JKW per DBW dengan hasil akhir yaitu 0,1975. Kemudian kita ke kuadrat tengah harapan antar anak dalam jantan atau ragam kuadrat W. KTHW sendiri sama dengan ragam kuadrat W atau KTW yang nilainya yaitu 0,1975. Kemudian kita ke kuadrat tengah harapan antar penjantan atau ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S memiliki rumus KTS min KTW per K dan memiliki hasil akhir yaitu 0,055666. Setelah itu kita dapat menghitung nilai heritabilitas bobot lahir dengan rumus yaitu 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S tambah ragam kuadrat W dan nilai heritabilitas tersebut yaitu 0,082. Dari perhitungan heritabilitas maka dapat disimpulkan yaitu heritabilitas tersebut memiliki nilai 0,082, artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunannya selanjutnya yaitu 8%. Nilai heritabilitas yang didapatkan termasuk dalam kategori rendah karena data heritabilitas yang termasuk kategori rendah yaitu berkisar 0 hingga 0,2. Rendahnya nilai heritabilitas dapat disebabkan karena faktor genetik ternak itu sendiri maupun faktor lingkungan. Kemudian kita akan menghitung, ini merupakan daftar sidik ragam. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir 1. Kemudian kita akan menghitung heritabilitas bobot sapi 1.
Berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Yang memiliki untuk menghitung nilai heritabilitas bobot sapi 1 memiliki rumus yang sama seperti yang tadi. Itu faktor korelasi, yaitu Y titik-titik kuadrat per N titik, dan menghasilkan 182.500,513. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS memiliki rumus yang sama, yaitu sigma I YI titik kuadrat per NI min FK, memiliki dan menghasilkan angka 1,049. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW memiliki rumus sigma I sigma KY kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat N, dan memiliki hasil akhir yaitu 9,9528. Kemudian kita menghitung DBS sama seperti yang tadi, yaitu S-1 dan hasilnya 3. Kemudian derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW yaitu NI min S, memiliki hasil yaitu 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang memiliki rumus yaitu JKS per DBS, dan memiliki hasil akhir yaitu 349,666667. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sendiri memiliki rumus yaitu JKW per DBW, memiliki hasil akhir yaitu 595,5. Kemudian kita ke kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. KTHW sendiri sama dengan ragam kuadrat W atau KTW yang nilainya sama, yaitu 595,5. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S memiliki rumus yaitu KTS min KTW per K, yang menghasilkan nilai min 49,166666. Dan kita memasuki perhitungan heritabilitas. Jadi rumusnya 4 ragam kuadrat per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Heritabilitas tersendiri memiliki nilai yaitu negatif 0,34. Dan kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan yaitu nilai yang didapatkan pada perhitungan heritabilitas tersebut tidak masuk dalam rentang yang dimiliki oleh heritabilitas, yaitu dari 0 hingga plus 1. Perkiraan nilai heritabilitas negatif sehingga keluar dari rentang bisa timbul dari perlakuan yang tidak memadai, sampel tidak memadai, atau teknik eksperimen yang tidak memadai. Kemudian kita akan melihat daftar sidik ragam dari nilai heritabilitas bobot sapi 1. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam. Kemudian kita akan menghitung nilai korelasi genetik indeks bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Berikut ini merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1. Untuk menghitung nilai korelasi genetik dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, faktor koreksi. Faktor koreksi memiliki rumus yaitu X titik kali Y titik per N titik. Nilai akhir yang dihasilkan yaitu 34.331,685. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS memiliki rumus yaitu sigma I XI titik kali YI titik per NI min FK, yang memiliki nilai yaitu 0,163. Kemudian
Kita masuk ke jumlah hasil kali antar anak dalam penjantan dan di HKW. Di HKW memiliki rumus yaitu sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I, XI kali YI per N. Dan dihasilkan yaitu 2,412. Kemudian kita ke derajat bebas antar penjantan. Di BS sendiri memiliki rumus yaitu S-1, dihasilkan yaitu 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam penjantan atau DBW. DBW memiliki rumus yaitu NI min S, dan hasilnya yaitu 16. Kemudian hasil rata-rata antar penjantan atau HKRS, rumusnya yaitu JHKS per DBS, dan dihasilkan yaitu 0,05433333. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam penjantan atau HKRW. HKRW sendiri memiliki rumus yaitu JHKW per DBW yang dapat diketahui yaitu 0,15075. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antara anak dalam penjantan atau KOV. KOV sendiri sama dengan HKRHW dan HKRW yang memiliki rumus yang memiliki nilai yaitu 0,15075. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar penjantan atau KOV-S yaitu rumusnya HKRS min HKRW per K yang memiliki nilai yaitu 0,0785166. Kemudian kita akan menghitung nilai korelasi genetik atau ragam. Korelasi genetik sendiri memiliki rumus yaitu 4 COV-S per akar 4 ragam kuadrat SX kali 4 ragam kuadrat SY. Korelasi genetik sendiri memiliki rumus yaitu 4 COV-S per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY, yang dapat dihasilkan nilainya yaitu negatif 0,15. Nilai korelasi genetik yang didapatkan dari hasil perhitungan tidak termasuk dalam rentang karena rentang korelasi genetik yaitu berkisar antara negatif 1 hingga plus 1. Faktor yang menyebabkan nilai korelasi genetik keluar dari rentang dapat berasal dari genetik itu sendiri dan lingkungan, serta banyak gen yang sama yang mempengaruhi dua sifat sehingga nilai yang didapat tidak sesuai dengan rentang. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari korelasi genetik. Kemudian kita akan menghitung nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Berikut ini merupakan backup data dari repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Kemudian kita akan menghitungnya. Nilai repeatabilitas antar kelas sendiri memiliki rumus yaitu sigma XY dikurang dalam kurung sigma X kali sigma Y per N, kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N, kemudian dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N, yang memiliki, kemudian ini dihitung, dimasukkan, dan memiliki nilai akhir yaitu negatif 1. Nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu negatif 1, artinya nilai tersebut bersifat rendah atau lowly repeatable. Nilai repeatabilitas yang bersifat rendah berarti bahwa suatu ternak akan sulit untuk memproduksi kedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya. Nilai repeatabilitas yang rendah dapat disebabkan karena faktor genetik yang terdiri atas gen aditif, dominan, dan epistasis, serta faktor lingkungan baik yang bersifat permanen maupun sementara. Kemudian kita yang terakhir akan menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Berikut ini merupakan rekap data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi memiliki rumus-rumus sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kita akan mencari faktor korelasi, faktor koreksi atau FK. FK sendiri memiliki rumus yaitu Y titik kuadrat per M yang memiliki nilai akhir yaitu 343.552,283. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sendiri memiliki rumus yaitu sigma I YI T kuadrat per MI min FK. JKW dapat diketahui yaitu 3,384. Nah, itu kita menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW sendiri memiliki rumus yaitu sigma I sigma J Y kuadrat J min sigma I YI kuadrat MI, yang dapat kita lihat hasilnya yaitu 121,393. Kemudian kita akan menghitung derajat bebas antar individu atau DBB, memiliki rumus yaitu N-1 dihasilkan 4. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW memiliki rumus N dalam kurung MI kurangi 1, yang dihasilkan angka yaitu 10. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB memiliki rumus yaitu JKB per DBB, yang nilainya yaitu 0,864. Kemudian kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW memiliki rumus yaitu JKW per DBW, memiliki nilai 12,1393. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W. KTHW sendiri memiliki nilai yang sama dengan KTW atau juga disebut ragam kuadrat W, memiliki angka yang sama dengan KTW tadi, nilainya yaitu 12,1393. Kemudian kita akan menghitung kuadrat tengah harapan antar individu, memiliki rumus yaitu KTB min KTW per K. Nilai yang dihasilkan yaitu negatif 3,7584333. Setelah itu kita akan menghitung repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri memiliki rumus yaitu ragam kuadrat B per ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W, dan memiliki nilai akhir yaitu negatif 0,44. Nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu negatif 0,4, artinya nilai tersebut bersifat rendah atau lowly repeatable. Nilai repeatabilitas yang bersifat rendah berarti bahwa suatu ternak akan sulit untuk memproduksi bedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya. Nilai repeatabilitas yang rendah disebabkan karena faktor genetik yang terdiri atas gen aditif, dominan, dan epistasis, serta faktor lingkungan baik yang bersifat permanen maupun sementara. Kemudian kita akan melihat daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Kemudian memasuki pembahasan. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan karena adanya keragaman genetik aditif. Nilai heritabilitas menunjukkan korelasi ragam fenotipik dan ragam genetik dari suatu ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Untuk menghitung besarnya proporsi dari keragaman suatu sifat yang diwariskan kepada anak keturunannya, maka perlu dihitung angka pewarisan atau heritabilitas. Jika angka pewarisan pada suatu sifat tinggi, maka diharapkan keunggulan suatu sifat tetua yang diwariskan kepada keturunannya juga tinggi. Heritabilitas memiliki rentang nilai yaitu 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Baidur et al. 2012 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dengan klasifikasi 0 sampai 0,1 rendah, kemudian 0,1 sampai 0,3 sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Pada praktikum yang telah dilakukan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai heritabilitas yang diperoleh pada indeks bobot lahir yaitu 0,08 dan pada bobot sapi yaitu 0,34. Nilai heritabilitas bobot lahir sapi termasuk dalam kategori rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur 1996 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas termasuk kategori rendah yaitu berkisar antara 0 sampai hingga 0,2. Kategori sedang berkisar antara 0,2 hingga 0,4 dan kategori rendah yaitu dan kategori tinggi yaitu lebih dari 0,4.
Sementara itu nilai heritabilitas bobot sapi kurang dari rentang heritabilitas yang telah ditetapkan, sehingga dianggap memiliki nilai heritabilitas yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Wolf et al. Tahun 2000 yang menyatakan bahwa perkiraan nilai heritabilitas negatif bisa timbul dari perlakuan yang tidak memadai, sampel yang tidak memadai, atau teknik eksperimen yang tidak memadai. Solusi untuk perkiraan nilai negatif yaitu menafsirkan sebagai nol dan dikategorikan heritabilitas rendah. Prayoga et al. 2017. Perubahan yang terjadi dalam komposisi ternak dan ragam genetik yang terdapat di dalam populasi juga akan mempengaruhi nilai heritabilitas. Selain itu, manajemen pengelolaan ternak juga dapat mempengaruhi nilai heritabilitas. Kaswati et al. 2013. Kemudian, korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain yang secara genetik dan disebabkan oleh adanya ekspresi sifat oleh gen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hidayati et al. 2015 yang menyatakan bahwa korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik yang sangat penting. Jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Korelasi genetik dapat terjadi pada populasi sedang berada pada keseimbangan genetik dan dalam keadaan kawin acak. Sumaidi et al. 2014. Sifat korelasi genetik dalam kriteria seleksi digunakan untuk memperkirakan besarnya perubahan yang terjadi pada generasi selanjutnya. Korelasi genetik memiliki rentang nilai yaitu -1 hingga +1. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktarina 2016 yang menyatakan bahwa rentang nilai korelasi genetik berkisar antara -1 hingga +1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik antara bobot badan lahir dengan bobot sapi bernilai negatif, yaitu negatif 0,15, sehingga nilai korelasi genetik tidak masuk dalam rentang. Rentang nilai korelasi genetik terbagi menjadi 7 kategori, yaitu negatif tinggi, yaitu berkisar antara -1 hingga -0,6, kemudian negatif sedang, yaitu -0,5 hingga -0,4, kemudian negatif rendah -0,3 hingga -0,2, kemudian mendekati 0 yaitu -0,1 hingga 0,1, kemudian positif rendah 0,2 hingga 0,3, setelah itu positif sedang yaitu 0,4 hingga 0,5, dan positif tinggi yaitu 0,6 hingga 1. Menurut Baileto et al. 2010 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai korelasi tidak pada rentangnya yaitu berasal dari genetik itu sendiri dan lingkungan, serta banyak gen yang sama yang mempengaruhi dua sifat sehingga nilai yang didapat tidak sesuai dengan rentang. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performans ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas dapat meliputi semua pengaruh genetik ditambah dengan faktor lingkungan yang bersifat permanen. Repeatabilitas dapat menggambarkan tingkat penyesuaian antara catatan berulang yang beruntun dari ternak yang sama. Habibur Rahman et al. 2020 menyatakan bahwa repeatabilitas menggambarkan nilai suatu ternak akan mengulangi performanya di masa yang akan datang. Pendugaan repeatabilitas berdasarkan pada sifat yang sama dan waktu yang berbeda dalam masa hidup suatu individu yang sama. Semakin tinggi nilai repeatabilitas pada suatu ternak disebabkan oleh kelompok individu yang diamati memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya dalam menghasilkan keturunan berikutnya dengan bobot sapi tertentu. Yunanda et al. 2013. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil perhitungan repeatabilitas yaitu repeatabilitas antar kelas sebesar -1 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar -0,4. Rentang nilai repeatabilitas yaitu -1 sampai 1. Repeatabilitas sifat dikatakan rendah atau lowly repeatable bila bernilai kurang dari 0,2. Sedang bisa bernilai 0,2 hingga 0,4 dan tinggi bisa bernilai lebih dari 0,4. Sehingga kedua data hasil perhitungan tersebut termasuk dalam kategori repeatabilitas rendah karena bernilai di bawah 0,2 dan bersifat negatif. Hidayati et al. 2016 menyatakan bahwa nilai repeatabilitas negatif disebabkan oleh beberapa faktor.
yaitu kesalahan pengambilan data, metode yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas kurang tepat, serta adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan ternak. Tinggi rendahnya nilai repeatabilitas juga dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Hadiansyah et al. 2020 bahwa perbedaan nilai repeatabilitas yang diperoleh selain disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan juga karena metode pendugaan yang berbeda. Ambo et al. 2014 menambahkan bahwa repeatabilitas suatu sifat ditentukan oleh keragaman faktor penyusunnya, yaitu faktor genetik yang terdiri atas gen aditif, dominan dan epistasis, serta faktor lingkungan baik bersifat permanen maupun sementara. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah dilakukan, diperoleh nilai heritabilitas indeks bobot lahir sapi yaitu negatif 0,47 yang termasuk dalam kategori rendah, sedangkan heritabilitas bobot sapi yaitu 0,72. Nilai ini keluar dari rentang nilai heritabilitas. Sedangkan data korelasi genetik bobot lahir sapi dan bobot sapi diperoleh sebesar negatif 0,15. Data ini tidak termasuk dalam rentang nilai repeatabilitas. Sementara itu, data repeatabilitas antar kelas diperoleh negatif 1 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar negatif 0,4. Data-data yang keluar dari rentang parameter perhitungan heritabilitas dan korelasi genetik dapat disebabkan karena banyak faktor, antara lain karena faktor genetik dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.